A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min 'ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan malam ini internetnya lancar dan yang terakhir kemarin belajar sama Kak Ferry ini ya membahas ini ayat-ayat ini yang mana yang umum, yang mana yang khusus gitu ya. Oke. Kita udah mempelajari umum dan khusus. Kemarin juga Hana ulangi lagi, apa artinya bawaan atau asal? Umum, bawaan atau asal. Artinya apa? Kalau dia tidak memiliki ciri khusus, udah pasti dia umum. Maka dari itu, kata-kata yang umum tidak perlu lagi kita pelajari. Karena kalau udah nggak khusus, ya pasti umum, ya udah gitu. Nah, kata yang paling mudah diidentifikasikan sebagai kata khusus, yaitu kata yang memiliki al. Itu yang paling mudah diidentifikasi. Sebenarnya kalau tipe itu nggak terlalu sulit ya. Apa tadi Hana bikin? Al. Al tidak suka tanwin. Tapi oke dengan nun. Artinya al harus besar-besar. Tidak menjadikan isim tipis. Nih. Tidak menjadikan isim tipis. Jadi ini yang perlu diingat. Kalau sudah ada al, tak perlu tanya tebal tipisnya. Oke. Teman-teman sudah menghafal tabel muslim. Ya, kita baca sama-sama. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimat, muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Muslimina. Kemudian yang versi feminin, muslimatun, 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 muslimatin. Gimana Bunda sekali lagi? Muslimatin. Enggak, dari awal. Muslimatun, muslimatun, muslimatin. Kenapa tunnya 2 kali? Oh, ya salah deh. Muslimatan ya Kak. Iya, sekali lagi. Maaf Kak. Ya, enggak apa-apa. Sekali lagi. Muslimatun, muslimatan, muslimatin. Lanjut. Musliman, muslimatan, muslimatani, muslimataini, muslimataini. Kemudian muslimatun, ya. muslimatin, muslimatin. Iya. Oke. Sekarang Hana akan membacakan tabel muslim menggunakan al. Teman-teman diperhatikan terutama bunyinya ya. Al-muslimu, al-muslimah, al-muslimi. Al-muslimani, al-muslimaini, al-muslimaini. Sekarang bisa diidentifikasi ada yang berbeda? Selain ditambahin al. Yang tunggalnya nggak ada tanwin. Yang tunggal tidak ada tanwin. Tanwinnya Hana buang ya. Bukan al-muslimun, tapi al-muslimu.
Tapi Al-muslimu. yang baris kedua dan ketiga Tetap. tetap. Karena tidak ada tanwin. Oke, Ana ulangi lagi. Al-muslimu, al-muslima, al-muslimi. Al-muslimani, al-muslimaini, al-muslimaini. Al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimina. Sekarang versi feminin. Al-muslimatu, al-muslimata, al-muslimati. Al-muslimatani, al-muslimataini, al-muslimataini. Al-muslimatu, al-muslimati, al-muslimati. Sekarang di versi feminin yang berubah ada dua, yang tunggal dan yang Yang jamak. jamak. Yang jamak. Kenapa? Karena yang jamak juga ada tanwinnya. Jadi Tanwin, tanwinnya ya. dibuang. Sedangkan yang pairnya kan yang gandanya tidak ada tanwin, jadi tetap. Oke, Hana mau mulai dari Bunda Echa. Silakan baca tabel muslim dengan al. Al-muslimu, al-muslima, al-muslimi. Al-muslimun, al-muslimani, al-muslimaini, al-muslimaini. Al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimina. Iya, versi feminin. Al-muslimatu, al-muslimata, al-muslimati. Al-muslimatani, al-muslimataini, al-muslimataini. Al-muslimatu, al-muslimata, al-muslimati. Ulangi lagi yang jamak. Yang jamak al-muslimatu, al-muslimata, Nah, al-muslimati. kalau jamak, Oh, sorry. Jamak ya, al-muslimati, al-muslimati. Maaf. iya, nasab dan jarnya sama ya. Oh, Oke, iya. Masya Allah. Panjang pendeknya juga udah keren, Bunda Echa. Karena Alhamdulillah. diperhatikan panjang pendek itu penting sekali. Nanti bisa merubah makna ya, kalau salah panjang pendeknya. Oke, sekarang Kak Laksmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Oke, Saya langsung. gilirannya ya, Kak? Ya, pakai Oke. al ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu, al-muslima, al-muslimi. Al-muslimani, al-muslimaini, al-muslimaini. Al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimina. Terus yang feminin, al-muslimatu, al-muslimatu, sorry Kak. Al-muslimatu, al-muslimata, al-muslimati. Al-muslimatani, al-muslimataini, al-muslimataini. Al-muslimatu, al-muslimati, al-muslimati. Masya Allah. Sudah sempurna sekali. Banyak pendeknya juga oke. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum, Kak Ferry. Mute. Oke. Nggak apa-apa, nanti kita sapa lagi Kak Ferry-nya. Bunda Zuraida, silakan. Ya, Kak. Bismillah. Al-muslimu, al-muslima, al-muslimi. Al-muslimani, al-muslimaini, al-muslimaini. Al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimina. Yang feminim, al-muslimatu, al-muslimata, al-muslimati. Tunggu, kalau yang tunggal panjang atau pendek? Pendek, Kak. Iya. Saya ulang. Al-muslimatu, al-muslimata, al-muslimati. Sekali lagi. Al-muslimat, Al-muslimatu. al-mus, al-mus, al-muslimatu, al-muslimata, al-muslimati. Al-muslimat, al-muslimatani, al-muslimataini, al-muslimataini. Al-muslimata, al-muslimatu, al-muslimati, al-muslimati.
Masya Allah. Oke, keren Bunda. Alhamdulillah. Terima Iya, terima kasih. kasih Kak. Terima kasih. Iya. eh oke, dipanggil Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ferry, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sorry. Hehehe, Lagi. nggak apa, nggak apa. Kemarin, makasih ya. Alhamdulillah teman-teman belajar sama Kak Ferry. Nah, saya juga makasih. Ya, maaf kalau ada salah-salah. Makanya saya suruh cek nanti sama Kak Hana yang Ya, kemarin-kemarin itu. insya Allah ini betul, gampang. Oke ya. Itu dia kata dengan al. Jadi sekarang harusnya udah solid di pikiran teman-teman. Al tidak menjadikan isem tipis. Nah, al, karena bahasa agak lebih dalam lagi, tidak ada padanan kata yang tepat gitu ya dalam bahasa formal, dalam bentuk formalnya bahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman pernah sering suka baca cerita, terutama cerita yang zaman dulu gitu ya, fabel atau segala macam. Nah, itu teman-teman menemukan kata sang atau si. Pernah kan ada judul film atau buku Si Cantik dan Si Buruk Rupa. Iya, iya. Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, itu yang mendekati terjemahan al itu. Dalam bahasa Indonesia itu si cantik, al cantik. Nah, kemudian sang nelayan. Kalau sang masih bisa dipakai. Sang guru pun bersedih karena muridnya bla 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 bla. Nah, sang itu. Jadi dia menghususkan. Karena apa? Logikanya seperti ini. Guru itu kata umum, bisa siapa saja, bisa laki-laki, bisa perempuan, eh, bisa dari India, bisa dari Afrika, bisa dari Australia, bisa dari Kutub Utara, bisa umur 5 tahun, bisa kakek-kakek, bisa nenek-nenek, umum. Tapi ketika kita bilang sang guru, kita berarti sedang membicarakan satu orang guru tertentu. Jadi akhirnya dari kata umum dikasih al, dikasih sang, menjadi khusus. Oh, ini guru yang ini. Nah, seperti itu. Atau guru yang ini. Karena sang tadi. Kita nggak mikir, oh guru yang mana ya? Yang dari India atau mana? Nggak. Kita udah tahu, oh guru yang ini. Makanya itu. Sambil memperhatikan contoh seperti itu, pemahaman teman-teman dengan kata khusus dan kata umum juga mudah-mudahan menjadi lebih baik. Nah, Kak gitu. Hana, Ya, mau nanya, boleh. kalau al itu kan bahasa Indonesia berarti mendekati ke sang atau si. Kalau Inggris, padanan Inggrisnya itu the ya, Kak? Iya, betul. The. Bener ya? Hmm, Oh, oke. ya. Oke, Kak. Kalau dalam bahasa Inggris gampang ya, langsung the gitu. Eh, karena kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Ya itu tadi Kak, sang. Iya, apa nggak ada yang kayak the soalnya kalau bahasa Indonesia agak Ya, susah. Bahasa Indonesia itu kan kadang mereka bilang ini. gini kan, the city. Lah, masa kita bilang sang kota kan nggak bisa Ya, gitu. Nah, jadi yang paling mendekati nggak apa lah. Yang penting kita bisa mengerti lah gitu ya. Hmm. Nanti ini bakalan jadi ini untuk di advance juga bakalan agak sulit menjelaskannya. Tapi ya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. pokoknya kita sudah tahu yang dibicarakan tuh itu gitu kan ya. Iya, Iya, Kota yang betul. iya. itu, ya. Orang yang itu gitu kan. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau dibahas tentang al? Enggak Kak, insya Allah Kak. Oke, Mudah-mudahan. lanjut. Alhamdulillah. Nah, ini dia. Nama yang spesifik atau khusus. Oke. Hana. Kemudian Zikru. Atau misalnya Cakan. Nama kucing Hana. Oke. Oh, oke, Kak Nurca. Baik. Alhamdulillah. Bisa gabung malam ini ya. Oke, menyimak dulu Kak Nurca. Hana bilang tadi, Hana, Zikru, Cakan, nama kucing Hana. Atau siapa lagi?
Nu'man itu nama orang. Nah, nama-nama itu dinamakan nama yang spesifik atau khusus. Atau nama kota. Kayak seperti di sini Texas atau Bandung, Jakarta, Kalimantan, Makassar, semuanya itu nama yang spesifik atau nama khusus. Lebih jauh lagi, ada nama penerbangan Garuda Indonesia, penerbangan Lion Air. Nah, itu nama khusus juga. Garuda Indonesia, Lion Air itu nama khusus juga. Brand, nama brand segala macam. Nah, semuanya itu spesifik khusus. Itu. Yang perlu kita tekankan, nih, kalau ada al dia khusus, ya kan? Mm-mm. Jika ada al, maka kata itu khusus. Masalahnya, jika tidak ada al, berarti Umum. umum. Sebelum sampai ke situ, jika tidak ada al, harus ada apa? Tanwin. Iya, tanwin. Dan jika tidak ada al, maka kata itu umum. Intinya kalau ada al khusus, kalau ada tanwin umum. Gitu kan? Seperti ini. Iya. Al muslimu dan muslimun. Nah, al muslimu khusus, al muslimun umum karena ada tanwin. Oke. Nama juga bisa punya tanwin. Seperti apa ya nama yang ada tanwin? Muhammadun. Nah, kira-kira umum atau khusus? Umum. Nama orang. Tapi nama orang merupakan salah satu kategori kata khusus, ya kan? Iya, oh iya benar. Nah, Karena ada un. gimana? Jadi khusus ya? Umum karena Iya. ada un. Tertentu namanya. Karena ada Ya, un. Muhammad. Ya, Kak. Oke. Masalahnya karena nama orang sudah termasuk kategori khusus, maka tanwin pada nama yang seperti ini kan Muhammad kan nama, ada tanwin. Nah, tanwin yang pada nama seperti ini, yang ada di nama seperti ini, tidak menjadikan kata umum. Jadi dia tetap khusus. Jadi dia tetap khusus, biarpun ada tanwinnya, dia tetap khusus. Muhammadun, Syuaibun, ya kan? Ini tetap khusus, biarpun ada tanwinnya. Atau Adenun, nama tempat kan Aden? Iya. Hudun. Ini semua tanwin, tapi tidak menjadikan dia umum. Semuanya khusus. Oke. Bisa dimengerti? Iya. Ya, Kak. Oke. Mana lagi? Nah ini, tanwin pada nama spesifik tidak menjadikan kata umum. Gitu ya. Kemudian yang dipanggil. Nah ini bakalan ada cerita nih. Jadi Ustadz bilang, Ustadz akan menjelaskan beberapa peraturan atau beberapa ini kaidah tata bahasa gitu ya. Tapi mungkin teman-teman bakalan nggak ingat karena banyak banget ini hal yang harus diingat. Jadi nggak apa-apa.
Sembari hal tersebut bermunculan lagi dan lagi saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah semuanya akan jadi biasa gitu ya. Udah terbiasa teman-teman. Dan sekarang Ustadz tidak mengajarkan secara teori, Ustadz hanya ingin mengajarkan ini sambil membaca Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran kita memiliki ini. Ya Nuhu. Mana besarin aja deh. Soalnya Hana nggak hafal. Oh, tunggu. Oh, nggak apa-apa. Ini dulu. Ya Nuhu. Ya kan? Ya Syuaibu. Ya Ibrahimu. Ya Yahya. Ya Zakaria. Ya Musa. Ya Isa. Ya Dawudu. Ya Adamu. Ya, ini semua ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam kata-kata ini ada beberapa yang tidak fleksibel kan? Kayak Yahya, Zakaria, Musa, ya Yahya, ya Zakaria, ya Musa, ya Isa. Semuanya kelihatan sama kan? Kalau tidak fleksibel, rofa nasab jarnya sama. Jadi kita nggak tahu ini rofa nasab atau jar. Tapi yang fleksibel sempurna kayak ya Nuhu, ya Syuaibu, ya Ibrahimu, kemudian ya Dawudu, ya Adamu. Yang fleksibel sempurna semuanya dalam status apa? Tipis. Status. Oh, status rofa. Iya, u semua. Semua. Dan yang sama semuanya betul kata Bunda Eca, semuanya tipis. Loh, kenapa tipis? Ya, mungkin karena setengah fleksibel. Kayak Ibrahim, setengah fleksibel kan nggak boleh Ibrahimun. Harus Ibrahimu, tipis. Ibrahima. Yusufu, Yusufa. Nggak bisa Yusufun. Ya kan? Oh, mungkin karena setengah fleksibel. Tapi Nuhu, Syuaibu itu semuanya fleksibel sempurna kan? Nama Arab fleksibel sempurna Nuhun, Nuhan, Nuhin. Syuaibun, Syuaiban, Syuaibin. Harusnya tebel, tapi kenapa tipis juga? Karena dayanya. Iya, betul sekali. Karena ada iyanya. Karena ketika memanggil seseorang, kamu harus membuatnya rofa dan tipis. Jadi begini cara memanggilnya. Ya Nuhu, tidak boleh ya Nuha. No. Atau ya Nuhi, biar enak. Nggak bisa, harus ya Nuhu. Gitu. Harus rofa dan tipis. Kemudian teman-teman sering banget Hana Kiraya dengar dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal muddatsir. Itu kan banyak pakai ayyuha. Iya, coba teman-teman perhatikan di sini. Ya Nuhu. Betul, semuanya tipis dan tidak ada al. Tipis. Kalau ada al kan nggak perlu tebal, nggak perlu tipis. Nah, di sini coba kembali lagi ke sini. Ada nggak yang pakai al? Nggak ada. Semuanya tidak ada al. Ya kan? Tidak ada al. Nah, ayyuha itu digunakan kalau kita pengen memanggil menggunakan al. Jadi, ya muslimu, or mukminu. Ya mukminu. Salah, mukmina. Mukminu. Kalau mau pakai al, ya ayyuha al. Gimana?
Ya ayyuhal mu'minu. Nah, gitu. Ya ayyuhal mu'minu. Ayyuha Atau apa ya artinya? Ayyuha. ayyuha juga bagian dari apa ya? Kata seruan gitu. Oh, Kalau dalam bahasa Indonesia, hey, gitu. Atau kalau dalam bahasa Sumatera itu, oh bang, gitu, oh dek, oh gitu kan. Nggak tahu kalau dalam bahasa Jawa manggil orang gimana ya. Kalau kita di Sumatera masih pakai oh, itu kan kayak purba banget ya, zaman kala banget. Tapi kita masih pakai di sini. Eh, apalagi seru tuh. Kalau sekarang mungkin jarang ya. Kalau Hana waktu umur masih eh, kecil-kecil dulu, mereka kan suka di ladang, kebun. Nah, jadi setiap kebun tuh mereka punya saung, tempat berteduh gitu. Nah, mereka suka tidur di situ, bermalam di kebun. Jadi, antara satu saung, satu rumah itu dengan rumah yang lain itu kan jauh, udah jauh-jauhan. Jadi, mereka panggilnya gini, gitu. Kuri. Nah, gitu. Jadi kan udah pakai satu, ya. Kemudian ayyuhal, kuri, gitu. Baru sebut namanya. Nah, artinya apa? Kalau pakai ayyuha itu kayak double ini. khusus jadi lebih khusus gitu. Iya, jadi manggilnya tuh kayak 2 kali lebih manggil gitu. Nah, itulah ayyuha. Tambah lagi al, tambah khusus lagi ya. Oke. Makanya ya ayyuhal mu'minu. Ya mu'minu. Ya mu'minu. Kemudian ya ayyuhal mu'minuna. Ini harus tipis, makanya na-nya hilang ya kan. Muslimuna jadi muslimu tipisnya. Ingat? Ya. Al mu'minuna, na-nya tidak dihilangkan karena al nggak apa-apa sama na. Ya mu'minu, ya ayyuhal mu'minuna. Ya. Lagi. Kak, sebentar Kak, tadi ya mukminu tadi nanya hilang karena apa ya? Karena dia tipis Kalau kan? oh dia harus tipis ya. Ya, karena Oh iya, memanggil iya. harus Pakai rofa iya, dan pakai tipis ya. iya. Karena dia rofa dan tipis. Gak ngerti Hana kenapa ianya ketinggalan terus ya. Oke. Ya, iya. Ya, ayyuha al kafiruna. Ya, ayyuhal kafirun. Kira-kira kalau nggak pakai al, gimana panggilnya itu? Cara manggilnya? Ya kafiru. Ya, Kafiru. kafiru. Betul. Ya, kafiru. Ya, ayyuhal kafiruna. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa kalau nggak ingat juga nggak apa-apa, kata Ustadz juga. Yang penting harus ingat kalau mau panggil. Kak Hana. Gimana? Ya. Ya, Oh, berarti kalau kalau ada ayunya dia jadi tebal lagi ya Kak ayuhanya ya. Kalau ada ayuhanya ya. ada al, jadi tidak perlu tebal, tidak perlu tipis kan? Oh, oke oke. Ya, Ya, siapa ya. yang kasih pertanyaan di grup kemarin? Ya, saya tergoda dengan ayuhanya. Lupa kalau ada Ah, alnya. oke. Saya pikir efek ayuha itu, ternyata efeknya al. Baiklah. Iya, iya betul. Efeknya al. Ayyuha nggak? Ayyuha itu karena ada al, makanya ada ayyuha. Gitu.
Oke ya. Berarti ya mu'minu sama ya ayuhal mu'minu itu artinya sama ya? Ya ayyuhal mu'minuna. Ya ayuhal mu'minuna sama Ya, ya mu'minu sama ya? sama tapi ini pastinya lebih gimana gitu ya. Lebih khusus. Ya, lebih khusus atau double attention. Perhatiannya tuh minta double. Oh, Gitu. 2 kali oh manggilnya. gitu ya. Ya, hey, hey, ini. Jadi lebih Oh, gil gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada. Oke. Yang intinya harus rofa dan tipis. Penggunaan ayyuhal sudah. Ini contohnya tadi udah kita pakai, udah kita ini kan ya. Ya waladu, nggak boleh. Ya al-mu'min. Ya, nggak boleh. Yal kafiruna, ya al kafiruna nggak boleh. Ya, ya kafirun. oke. Gimana? Oke. Iya, Mang. Oke. Memanggil dengan pakai idhofah. Oke. Kembali lagi ya Nuhu. Oke. Peraturannya tipis dan rofa. Tipis dan rofa. Bagaimana kalau teman-teman panggil yang namanya idhofah? Kayak ini. Abdurrahman Abid kan? Abdurrahman. Ada kan namanya orang Abdurrahman? Abdurrahman. Atau siapa lagi namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan lancar. Idhofah masih ingat teman-teman? Iya. Nah, ya. Tadi rumusnya rofa dan tipis. Kalau teman-teman mau panggil yang dalam bentuk idhofah seperti ini, dia harus nasab. Jadi kalau dikasih tambahan ya, harus apa? Ya Abdurrahman. Oh, gitu. Bukan Abdurrahman, nggak boleh. Gitu. Jadi ya Abdurrahman. Nggak boleh ya Abdurrahman, no. Harus nasab. Kalau dikasih tambahan ya, jadi apa ini? Ya Rasulullah. Iya. Lam. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Allah. Ada nggak sih lagunya? Pernah ngedenger nggak sih?
bukan ada. lagu Iya sholawat. benar-benar. Iya, ya kan? Mereka nggak bilang ya Rasulullah, ya Habibullah, bukan? Ya Rasulullah, ya Habibullah. Nah, Ya. sekarang teman-teman tahu kenapa nasab kan? Kenapa A? Ya, jadi ada juga sih yang bilang ya Rasulullah. Banyak, tapi sekarang kita tahu oh, seperti itu salah. Yang betulnya ya Rasulullah. Nasab. Kalau dihilangin ianya, ya udah tidak ada alasan untuk jadi nasab, ya rofa. Ketika dipanggil baru transformasi jadi nasab. Abu Bakar. Kalau dipanggil ya Abu Bakar. Gitu kan? Ya Abdullah. Nah, tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Semua oke? Insya Allah, Kak. Aha. Oke ya? Oke. Kita ke domir. Oke. Siapa yang belum hafal domir? Malam ini tak suruh sampai hafal. Kita mulai dari Bunda Eca. Silakan Bunda. Saya adzan, Kak. Nanti Oh, azan. nyusul. Oke. Kak Laksmi dong, Kak Laksmi. Ya, Kak. Gimana? Yang domir ya, Kak? Iya. Halo, Kak. Yang ini ya, Ya, yang ya. apa? Maksudnya yang huwa, huma, hum itu tah? Iya dong. Emangnya Oh ada lagi ya. yang lain? Oke. Ya. Apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Oke, makasih. Wah, udah hafal gimana nih? Seneng banget. Siapa yang azan semua ya?